Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 35 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Shadaqallahul aliyyul azim. 2 poin sebagai muqaddimah pada pembahasan kali ini. Yang pertama, bahwasanya salah satu amalan yang jelas dan gamblang kebolehannya di dalam Islam ialah tawassul. Artinya bahwasanya ulama muslimin tidak menolak untuk bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala melalui selainnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, tawassul tidak bertentangan dengan tauhid dalam ibadah, karena di dalamnya tiada kemusyrikan sama sekali, bahwasanya si pemohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan hajatnya berperantarakan sesuatu yang menjadi wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memenuhi hajat-hajatnya. Ia memohon kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya melalui perantara yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya bahwa tawassul dibolehkan, bahkan dianjurkan di dalam Islam. Namun kemudian ada seseorang yang melarangnya dengan dalih bid'ah atau tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun Sunnah, hingga kemudian diikuti dan dipercaya oleh kelompok kecil yang baru lahir belakangan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan di dalam kitab-kitab mengenai tawassul, antara lain di dalam kitab Ruhul Ma'ani karya Allamah Al-Alusi jilid keempat terbitan Darul Fikir halaman 184. Allamah Al-Alusi di dalam kitabnya ini menjelaskan, wa ammal qasamu alallahi ta'ala bi ahadin min khalqihi. Adapun bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salah satu makhluknya, mislu an yuqala, seperti ucapan Allahumma inni uqsimu alaika, ya Allah sungguh aku bersumpah kepadamu, au as'aluka bi fulanin, atau aku memohon kepadamu melalui fulan, illa ma qadaita li hajati, agar engkau penuhi hajatku. Inilah bentuk kalimat tawassul, permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala melalui selainnya, yang kemudian tawassul ini dinyatakan merupakan larangan oleh sebagian orang, terutama seorang yang disebutkan di dalam kitab berikut ini. Syifa'us Saqam fi Ziyarati Khairil Anam karya Imam As-Subki terbitan Darul Kutubil Ilmiyah halaman 357 mengenai tawassul dan pertolongan, memohon pertolongan melalui Nabi sallallahu alaihi wa alihi. I'lam annahu yajuzu wa yahsunut tawassulu. Ketahuilah bahwasanya boleh dan merupakan perbuatan baik, yaitu adalah tawassul, wal istighatsatu wat tasyaffu'u bin nabi sallallahu alaihi wa alihi ila rabbih subhanahu wa ta'ala. Juga istighatsah, memohon pertolongan dan pensyafaatan melalui Nabi sallallahu alaihi wa alihi kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jawazu dzalika wa husnuhu minal umuril ma'lumati likulli dinin. Bolehnya tawassul, dan tawassul itu merupakan perbuatan yang baik, adalah perkara yang jelas bagi setiap orang yang beragama. Al-ma'rufati min fi'lil anbiya'i wal mursalin, dan termasuk perkara yang dikenal
sebagai perbuatan para nabi dan para rasul. Wa siyaris salafis salihin, bagian dari sirah para pendahulu yang saleh. Wal ulama'i wal awami minal muslimin, juga sirah atau perilaku ulama muslimin dan kaum awam. Walam yungkir ahadun dzalika min ahlil adyani, dan tidak seorang pun yang mengingkari demikian itu dari kalangan orang-orang yang beragama. Wala sumi'a bihi fi zamanin minal azmani, dan tidak pernah terdengar di sepanjang zaman ada seorang yang mengingkari tawassul. Hatta jaa Ibnu Taimiyah, hingga muncul Ibnu Taimiyah, fatakallama fi dzalik, ia berbicara tentang tawassul dalam arti tidak sepakat bahwa tawassul itu tidak dibolehkan. Dengan kata lain, dia mengingkari bolehnya tawassul dan melarangnya. Mari kita simak penjelasan lainnya di dalam kitab Faidul Qadir karya Allamah Al-Manawi, juz kedua terbitan Darul Fikir, halaman 167. Allamah Al-Manawi menukil ucapan As-Subki. Qala As-Subki, wa yahsunu tawassulu wal istighatsatu wat tasyaffu'u bin nabi sallallahu alaihi wa alihi ila rabbih. As-Subki mengatakan bahwasanya tawassul merupakan amalan yang baik, juga istighatsah dan pensyafaatan melalui Nabi sallallahu alaihi wa alihi kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Walam yungkir dzalika ahadun minas salafi wala minal khalafi, dan tiada seorang pun dari salaf, para pendahulu, juga ulama kemudian, hatta jaa Ibnu Taimiyah, hingga masa muncul Ibnu Taimiyah, fa angkara dzalika, dan dia mengingkari tawassul itu. Wa adila anis siratil mustaqim, dan dia menyimpang dari jalan yang lurus. Wabtada'a ma lam yaqulhu alimun qablahu, dan dia mengada-ngada sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh seorang alim pun sebelumnya. Wasara baina ahli islami mithla, yang kemudian menjadi penyakit di tengah umat Islam. Untuk memperkuat penjelasan ini dan penjelasan sebelumnya, mari kita simak penjelasan lainnya di dalam kitab Al-Jawahirul Munazzam karya Ibnu Hajar Al-Haytami, halaman 148. Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya ini menyatakan, min khurafat Ibnu Taimiyah allati lam yaqulha alimun qabla, di antara khurafat Ibnu Taimiyah yang tidak pernah dikatakan oleh seorang alim pun sebelum dia. Wasara biha baina ahli islami muslah, hingga menjadi penyakit di tengah umat Islam. Annahu angkarul istighatsata wa tawassula bihi sallallahu alaihi wa alihi, bahwasanya dialah Ibnu Taimiyah mengingkari istighatsah dan tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Dengan tiga penjelasan tersebut yang disampaikan oleh Allamah As-Subki, juga oleh Allamah Al-Manawi, serta Ibnu Hajar Al-Haytami, yang semuanya mengatakan bahwasanya Ibnu Taimiyah lah yang melarang amalan tawassul yang diyakini kebolehannya oleh ulama muslimin, baik yang awam maupun yang alim, bahwasanya tawassul merupakan perkara yang jelas bolehnya di dalam Islam, meskipun kemudian dilarang oleh seorang yang bernama Ibnu Taimiyah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.